Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali di penghujung tahun 2020 hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan mengambil waktu sejenak untuk memuji Tuhan dan melakukan refleksi yang kita lakukan dari pembacaan kitab suci kita sebagai dasar untuk bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sekaligus mempersiapkan hidup kita, hati kita dalam memasuki tahun yang baru. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan akan selalu beserta dan menyertai seluruh langkah-langkah hidup kita. Puji Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk menyanyi satu pujian kepada Tuhan yang berkata, bersyukur, bersyukurlah sebab Ia baik. Karena Dialah Alfa, Dialah Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau kita hidup sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Bersyukur, bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Kita berkumpul
kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Oh, Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Dia Allah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Kalau kita sampai ada pada hari ini, di ujung tahun 2020 ini, itu karena Allah ada bersama dengan kita. Dia yang memulai, Dia juga yang memimpin hidup kita. Dia juga yang ada di ujung perjalanan hidup kita. Dia yang memulai, Dia juga yang menyempurnakan segala sesuatu dalam diri kita. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah. Kasih Tuhan, kasih yang selalu menyelamatkan kita, kasih yang selalu menyertai kita. Mari kita naikkan pujian, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Sepanjang masa
sebab keagungan kasih ilahi sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi, sebab keagungan kasih ilahi, oh, sebab keagungan kasih ilahi. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih yang menyelamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Ajar kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ajar kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu,
kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Oh, ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Keberadaanku, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Keberadaanku, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Berterima kasihlah setiap waktu kepada Tuhan, karena kebaikan-kebaikan Tuhanlah yang menolong kita, yang memampukan kita, yang menguatkan kita menutup tahun ini, dan yang kelak akan menolong kita dan memampukan kita untuk berjalan di tahun yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk
mendengar renungan firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk terus bersyukur dan menghargai setiap berkat Tuhan. Karena melalui kehidupan yang selalu bersyukur, kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan untuk menjalani hari-hari kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hati kami bersyukur, hati kami berterima kasih, karena Engkau selalu ada di dalam hidup kami sampai hari ini, sampai detik ini. Kami masih ada, dan kami bersyukur ini kebaikan-Mu. Kalau Kau izinkan kami terus menjalani hari-hari kami, sekalipun di tengah berbagai pergumulan hidup kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan selalu menyertai, memberkati, dan menolong kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih kami siapkan hati kami untuk mendengar renungan firman-Mu, dan biarkanlah firman-Mu itu menolong kami. Firman-Mu itu membimbing kami. Firman-Mu itu mengingatkan kami agar kami selalu dekat dengan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar renungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada sore atau malam hari ini akan saya ambil dari pembacaan kitab Mazmur 136 ayat yang pertama. Mazmur 136 ayat yang pertama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dan mungkin beberapa jam lagi akan menutup tahun 2020. Dan di dalam situasi seperti ini, Saudara, atau dalam keadaan ini, adalah sesuatu yang baik bagi kita untuk berefleksi dari seluruh proses perjalanan kehidupan yang kita lalui, untuk kemudian dapat melihat, berkaleidoskop, merenungkan segala hal yang sudah kita lewati sebagai dasar untuk kemudian kita menjalani hari yang baru di tahun yang baru. Nah, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam proses refleksi itu, salah satu hal penting yang perlu dibangun adalah bagaimana kita menciptakan atau menghadirkan rasa syukur. Sekalipun memang sebuah proses perjalanan kehidupan yang kita jalani tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Namun ketika kita menyadari bahwa keputusan untuk melihat, keputusan untuk memahami hidup itu adalah sebuah keputusan yang didorong oleh bagaimana cara kita memahami hidup, maka bersyukur adalah sebuah pilihan yang tepat.
untuk kita dapat memaknai hidup yang sudah kita jalani. Dari sana kita dapat belajar melihat berbagai sisi terang dari kehidupan kita. Bersyukur buat pengalaman-pengalaman yang mungkin juga tidak baik. Karena dari sana kita bisa belajar banyak hal dari apa yang mungkin belum pernah kita ketahui menjadi sesuatu yang kita ketahui. Sebagai dasar untuk kemudian kita menjalani hari-hari kita di tahun yang baru, di hari yang baru. Karena itu pilihan untuk senantiasa bersyukur bukanlah sesuatu yang salah. Kita dapat mensyukuri segala macam pengalaman hidup kita. Sekalipun mungkin juga hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang menurut kita adalah sebuah pengalaman-pengalaman yang tidak baik, tidak menyenangkan. Karena sekalipun itu adalah sebuah pengalaman yang mungkin tidak kita harapkan, pengalaman itu mengajarkan banyak hal bagi kita, agar kita menjadi orang yang lebih dapat memilih pilihan-pilihan hidup yang lebih bijaksana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur adalah sebuah ajakan untuk senantiasa kita memuji Tuhan. Rasa bersyukur adalah sebuah bentuk pengakuan dari kita, umat Allah, atas seluruh karya dan kehadiran Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa seluruh proses yang kita jalani sampai hari ini itu dapat terjadi, itu bisa terjadi, itu dapat kita lewati oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pemazmur di dalam bacaan kita dari Mazmur 136 ini dengan jelas mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah. Dan nyanyian syukur ini, saudara, adalah sebuah nyanyian syukur yang dapat memang kita naikkan setiap hari. Untuk melihat, untuk menikmati, bahkan dari dalamnya kita dapat membangun sesuatu yang baik sebagai sebuah bentuk penguatan untuk kita menjalani hari-hari kita. Nah, ketika kita memperhatikan, saudara, ajakan dari Mazmur 136 ayat 1 sebagai dasar untuk kita berefleksi di dalam persekutuan di akhir tahun 2020 ini, pemazmur mengingatkan kita tentang sikap bersyukur ini ternyata dibangun di atas dua alasan penting yang telah dikerjakan oleh Allah. Sikap bersyukur ini dibangun di atas dua alasan penting yang telah dikerjakan oleh Allah, yaitu kebaikan Allah dan kesetiaan Allah. Kita akan mencoba untuk merenungkan dua poin penting dari alasan mengapa pemazmur mengajak untuk kita bersyukur sebagai renungan bagi kita hari ini. Yang pertama, saudara, kita melihat bahwa bersyukur adalah sebuah sikap hidup yang lahir dari ingatan atas kebaikan Allah dalam karyanya. Seluruh proses perjalanan hidup kita ini, ya, apa yang dapat kita perbuat, apa yang dapat kita lakukan, berbagai pencapaian-pencapaian yang sudah kita raih, berbagai berkat yang sudah kita nikmati, berbagai anugerah yang sudah kita rasakan, tidak bisa kita lepaskan. Itu lahir dari kebaikan-kebaikan Allah atas kita. Dan kita diminta untuk mengingat ini, saudara. Kita perlu mengingat ini.
Karena di dalam ingatan itu dan melalui ingatan itu, kita akan dibawa untuk senantiasa dapat bersyukur. Bahkan melalui ingatan itu ada penguatan-penguatan yang akan lahir dari setiap kehidupan kita. Saudara, di dalam catatan pemazmur ini, berbagai bentuk kebaikan Allah itu ditandai dengan beberapa kualitas. Di antaranya adalah karakter dan nilai dari kebaikan Allah itu. Di dalam kebaikan Allah itu kita juga bisa melihat berbagai bentuk ketersediaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kebaikan Allah itu dapat kita lihat dari apa yang Allah buat. Apa yang Allah kerjakan. Bagaimana Allah menjadi seorang atau menjadi pribadi yang memiliki karakter yang sungguh-sungguh baik di dalam karyanya bagi kita. Bahkan di dalam setiap karakter Allah itu terkandung nilai-nilai kebaikan yang Ia kerjakan bagi kita. Ia juga telah menolong kita, memampukan kita dengan menyediakan seluruh berkat, seluruh pertolongan bagi kita. Saudara, tahun 2020 yang penuh dengan pergumulan ini menjadi sebuah tahun yang berat memang bagi banyak orang. Tetapi di balik kenyataan tahun yang berat itu, saudara, sudah mungkin 9 atau 10 bulan kita lewati. Tahun yang berat itu juga menjadi sebuah penanda bahwa karya Tuhan itu tetap nyata dalam diri kita. Sampai hari ini buktinya kita ada. Ketika kita mungkin mengawali atau menjalani tahun ini di dalam sebuah babak kehidupan yang baru, yang kita lihat tidak mudah, yang membuat seluruh kondisi kehidupan masyarakat di dunia ini mengalami sebuah perubahan drastis, pola kehidupan yang drastis, yang sedikit atau mungkin banyak kali telah membuat atau memporak-porandakan berbagai rencana, berbagai perencanaan, berbagai tujuan, berbagai harapan yang telah dibangun, saudara. Tahun ini tahun yang tidak mudah. Tahun ini tahun yang berat, saudara. Ada banyak hal, ada banyak situasi, ada banyak kejadian yang kita lihat yang membuat kita khawatir, membuat kita sangat cemas, membuat kita bingung dengan situasi dan keadaan yang kita jalani. Tetapi saudara, di akhir tahun 2020 ini, di mana kita masih dapat memberi waktu untuk bersekutu, untuk merenung kebaikan Tuhan. Ini tanda bahwa pemeliharaan berbagai bentuk ketersediaan yang Allah berikan dan fasilitaskan kepada kita, karakter dan nilai kebaikan-kebaikan Tuhan masih dapat kita rasakan. Dan inilah bukti yang kita nikmati hari ini. Seberapa berat perjalanan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, kita tidak bisa memungkiri kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam diri kita. Semakin berat perjalanan hidup yang kita alami, semakin jelas bentuk karya pemeliharaan Tuhan dalam diri kita. Inilah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak mengerti secara persis pergumulan hidup dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah.
Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, beban-beban berat yang kita hadapi, ini menunjukkan bahwa memang karya Tuhan masih ada dalam diri kita sampai hari ini. Kebaikan-kebaikan Tuhan masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Anugerah Tuhan yang mengizinkan kita masih terus menjalani dan membuat diri kita masih tetap bisa berkarya sampai hari ini. Ini kebaikan, anugerah Tuhan yang Tuhan beri buat kita. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur sebab Ia baik bagi kita. Dan teruskanlah ingatan ini ada dalam diri saudara. Dalam waktu-waktu seperti ini, terus beri ruang untuk mengingat kebaikan Tuhan. Beri ruang untuk mengingat anugerah Allah. Mari saudara kita hitung berkat Tuhan satu-satu. Kalau saudara bisa menghitungnya, hitunglah berkat Allah itu satu demi satu. Dan lihatlah bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, segala bentuk ketersediaan Allah, berbagai karakter dan nilai kebaikan Allah yang kita rasakan di dalam segala pergumulan-pergumulan yang sudah kita lewati. Apakah saudara memberi ruang bagi Tuhan? Apakah saudara memberi ruang bagi rasa bersyukur itu di dalam hidupmu hari ini? Berilah ruang di dalam refleksi akhir tahun ini untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Untuk mengingat segala anugerah Tuhan. Untuk mengingat setiap kasih setia Allah dalam diri kita. Kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan bagi kita. Apapun kejadian yang kita alami, situasi yang kita hadapi. Karena Allah sudah berjanji kepada kita. Karya penebusannya adalah memberi hidup bagi kita. Sekali, selama-lamanya. Apapun yang terjadi hidup kita hari ini, sampai pada kekekalan, hidup kita ada di tangan Tuhan. Karena itu berilah ruang untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan di dalam segala rasa syukurmu kepada Allah. Yang kedua, saudara, kitab suci mengingatkan kepada kita melalui pembacaan Mazmur 136 ayat 1 tadi, bahwa kebaikan Allah yang saudara sudah nikmati, yang saudara dan saya sudah rasakan di sepanjang tahun ini, adalah sebuah bentuk kebaikan yang lahir, yang datang dari kesetiaan Allah, yang diungkapkan dari kekal sampai kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita nikmati hari ini? Ini bentuk kesetiaan Allah. Kebaikan Allah itu lahir dari bentuk kesetiaannya. Kebaikan itu lahir karena Allah setia di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun mungkin banyak dari kita seringkali bertanya terkait dengan kesetiaan Allah. Kalau memang Allah setia, mengapa kemudian hidup kita kadang-kadang mengalami berbagai banyak pergumulan, mengalami banyak tantangan, mengalami banyak persoalan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan Allah yang kita nikmati tentu tidak menghalangi Allah untuk melakukan berbagai bentuk pendisiplinan bagi kita. Kesetiaan Allah tidak menghalangi Allah untuk senantiasa mendisiplinkan kehidupan anaknya. Ketika kehidupan kita yang sering digambarkan sebagai anak melakukan
berbagai banyak kekeliruan, tentu Allah akan mendisiplinkan kita dengan caranya. Tentu Allah akan mengerjakan kita dengan sebuah bentuk karya pendisiplinan yang menolong kehidupan kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa seringkali kita juga melakukan hal-hal yang keliru dalam proses perjalanan hidup kita. Namun, ketika kita menjalani seluruh proses hidup kita, Allah itu tetap setia. Namun bentuk kesetiaannya kadang-kadang diwujudkan dalam upaya untuk mendisiplinkan kita. Nah, ketika ini terjadi, saudara, kadang-kadang situasi kehidupan kita seakan-akan tidak begitu menyenangkan. Namun ketika kita melihat bahwa di balik berbagai bentuk pendisiplinan Allah ada sebuah nilai kesetiaan, maka disinilah kita bersyukur. Itulah sebabnya mengapa kita perlu untuk senantiasa dapat bersyukur. Terlepas apapun situasi dan kondisi kehidupan yang kita hadapi, memang ini bukan sesuatu yang mudah. Ini memang bukan sesuatu yang gampang. Ini bukan sesuatu hal yang seperti cara seseorang membalikkan telapak tangannya. Bukan, saudara. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kebaikan yang datang dari kesetiaan Allah kadang-kadang lahir dalam bentuk pendisiplinan, kita pun kemudian dapat bersyukur. Allah mengasihi saya. Dan itulah sebabnya kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan kita untuk terus ada di dalam berbagai bentuk kesesatan, sehingga Allah mendisiplinkan kita. Dan bentuk-bentuk pendisiplinan itu bisa datang dalam banyak hal, dalam banyak cara, dalam banyak kejadian yang mungkin saja tidak menyenangkan kehidupan kita. Namun, saudara, kita bersyukur sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur. Kita dapat mengerti bahwa kebaikan Allah tidak harus selalu kita pahami di dalam wujud kejadian, peristiwa yang menurut kita menyenangkan. Tetapi kadang-kadang datang lewat pendisiplinan-pendisiplinan yang Allah kerjakan. Karena apa? Karena itu juga datang lahir dari semangat kesetiaan Allah untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Yang kedua, saudara, di dalam kesadaran bahwa kebaikan Allah itu datang dari kesetiaannya, dari kekal sampai kekal, Alkitab ingin menegaskan bahwa kesetiaan Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Pemazmur menegaskan bahwa kebaikan Allah itu datang dari kesetiaan Allah yang tidak hanya berlaku dalam satu kesempatan waktu yang dijalani, tapi kesetiaan Allah itu datang dari kekal sampai kekal. Kesetiaan Allah itu tetap untuk selama-lamanya bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan inilah yang disyukuri oleh pemazmur. Dan bentuk kesetiaan inilah yang sebenarnya juga perlu untuk kita syukuri dalam diri kita. Allah itu setia pada perjanjiannya. Allah itu setia. Allah itu senantiasa mau menghadirkan berbagai kebaikan dalam diri kita. Bahkan di dalam surat 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, sekalipun engkau tidak setia, Allah tetap setia. Saudara, kebaikan Allah adalah sebuah bentuk kebaikan yang lahir dari kesetiaan Allah itu sendiri. Nah, di dalam kesadaran hal ini, maka kemudian kita pun perlu kemudian menarik beberapa kesimpulan penting dalam diri kita. Mengapa kemudian kita perlu senantiasa bersyukur kepada Allah? Bahkan khususnya di dalam refleksi akhir tahun ini. Pertama, saudara, karena ingatan untuk bersyukur kepada Allah.
pada akhirnya menolong kita untuk tetap optimis menjalani kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita ini lahir dan dibangun di atas kesadaran kebaikan Allah yang muncul sebagai bentuk kesetiaannya bagi kita. Dengan bersyukur, kita ditolong untuk bisa tetap optimis. Karena apa? Kebaikan Allah ada dalam diri saya. Mengapa saya bisa tetap optimis? Kesetiaan Allah ada dalam hidup saya. Kalau saya bisa menutup tahun ini dan memasuki tahun 2021, karena Allah senantiasa menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan saya. Karena Allah senantiasa menyatakan kesetiaannya kepada saya. Itulah sebabnya ketika kita bersyukur, ingatan untuk bersyukur itu menolong kita untuk tetap optimis menjalani hidup kita. Walaupun kita belum tahu seperti apa 2021. Seperti apa tantangan 2021 yang sekian jam lagi akan kita lewati. Tetapi percayalah, tangan Tuhan akan selalu menyertai kita dalam bentuk kebaikan dan kesetiaannya. Yang kedua, saudara, ingatan untuk bersyukur pada akhirnya menolong kita untuk tetap hidup di dalam keyakinan yang benar sesuai perintah Allah. Kalau yang pertama tadi melahirkan optimisme, maka yang kedua melahirkan keyakinan untuk senantiasa hidup dalam perintah Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu setia. Kita tahu bahwa Allah itu baik. Kita tahu bahwa Allah itu senantiasa ingin menghadirkan berbagai kebaikan, walaupun kadang-kadang dalam bentuk pendisiplinan. Ingatan untuk bersyukur menolong kita untuk tetap hidup pada keyakinan yang benar sesuai dengan perintah Allah. Allah tidak akan pernah menciderai kita. Allah tidak pernah akan membangun sebuah rancangan kecelakaan bagi kita. Apapun yang Dia izinkan terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita hari ini, walaupun sampai pada masa yang akan datang, saudara, kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam karya tangan Allah yang penuh kasih itu. Tuhan selalu ingin mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kita. Tuhan ingin selalu mendatangkan segala yang benar dalam diri kita. Kalau Dia izinkan kita hidup, maka itu artinya Dia ingin kita terus berkarya, ingin terus menghadirkan kebaikan. Dia ingin terus menjadikan kita sebagai saksinya sampai pada akhirnya kita kembali kepada Bapa. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, bersyukur ternyata menjadi cara kita bersaksi dan memberkati orang lain. Ketika kita bersyukur, saudara, kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang mampu memberkati orang lain. Hansel katakan bahwa bersyukur menolong kita menghadirkan sebuah hal-hal yang baik di dalam diri kita. Bentuk emosional yang baik akan keluar dari sikap yang bersyukur. Tindakan-tindakan yang baik akan keluar dari sikap yang bersyukur. Saudara, saya percaya bahwa kita semua ingin menghadirkan berbagai bentuk kebaikan-kebaikan yang dapat menolong diri kita sekaligus memberkati orang lain. Pilihan itu hanya ada pada sikap bersyukur. Mari kita tutup tahun ini dan masuki tahun yang baru 2021 dengan bersyukur. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan bersyukur kepadamu. Seluruh keberadaan kita ini hanya berkat Tuhan. Ajarlah kami senantiasa bersyukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki tahun ini dengan penuh sukacita. Sekalipun bayangan, tantangan,
pergumulan dari tahun yang baru ini belum dapat kita prediksi. Tapi percayalah, Tuhan yang sudah menyertai saudara di tahun 2020 adalah Tuhan yang setia, yang juga akan memberkati kita, memberkati saudara untuk memasuki tahun yang akan datang. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir tahun 2020 ini, kami datang memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Kami datang mengagungkan Engkau. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang tahun 2020. Suka dan duka yang kami lewati, tantangan-tantangan kehidupan yang kami jalani, tidak pernah dapat menghapus seluruh kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami sadar sepenuhnya bahwa hidup kami ini ada di dalam tangan. Kami sadar sepenuhnya Tuhan bahwa kebaikan-Mu itu hadir selalu, kesetiaan-Mu nyata selalu dalam hidup kami. Bapa, beberapa waktu lagi kami akan menutup tahun 2020 ini. Kami berterima kasih dan kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu itu. Terima kasih buat anugerah-anugerah. Terima kasih buat kesempatan yang kami nikmati. Terima kasih buat setiap lawatan Tuhan di tengah-tengah berbagai kesulitan dan pergumulan hidup kami. Kami percaya kalau Engkau sudah menyertai kami di tahun 2020, berkat yang sama juga akan menolong kami. Kuasa yang sama juga akan menolong kami. Kebaikan dan kesetiaan yang sama juga yang berasal dari Engkau akan memberkati kami. Kuatkan kami selalu Tuhan. Teguhkan kami selalu. Mampukan kami selalu untuk bersyukur, karena kami percaya di dalam bersyukur kami akan melihat mujizat, kuasa, kebaikan, optimisme, daya tahan yang senantiasa menolong kami melewati tahun 2020 ini. Bapa, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, ketika mereka menyaksikan program refleksi yang ditayangkan hari ini. Engkau kiranya yang memberkati mereka semua. Engkau kiranya yang memberkati seluruh hidup mereka. Engkau yang memberkati seluruh keberadaan keluarga mereka. Apapun bentuk pergumulan, tantangan yang mereka hadapi, Tuhan, dekaplah mereka. Peluklah mereka dengan kasih. Jagai mereka, hangati mereka dengan kesetiaan. Dan biarlah mereka melihat kebaikan-kebaikan Tuhan setiap hari terjadi, dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa, turunlah berkat-Mu menolong kami. Hamba berdoa kiranya turunlah berkat Allah menyertai dan mempersiapkan kami untuk memasuki tahun yang baru. Kami percaya di tahun 2021 kami akan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, menyertai, memberkati setiap kehidupan kami. Sampai kapanpun Engkau memberikan kami waktu, kami akan terus bersaksi, memuliakan, memuji, dan mengagungkan Engkau. Karena kami tahu bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada di dalam kasih Tuhan. Hidup kami ada dalam kesetiaan Tuhan. Berkati kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus, kuasa Allah, anugerah Allah memberkati dan menyertai kami sekalian. Seluruh perjalanan hidup kami di tahun 2020 kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan masuki tahun 2021 dengan kekuatan dari Allah yang memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuki tahun 2021 dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan anugerah Allah yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berhenti bagi kami hari ini
sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021. Kiranya berkat Tuhan menyertai, berkat Tuhan bersama dengan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.